Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, kita Allah perkenankan bisa melaksanakan sholat serta ibadah yang lainnya, di antaranya itu puasa sebulan lamanya, yaitu di bulan Ramadan. Dan pada kesempatan kali ini kita berada di bulan Syawal, di mana pada kajian pendek kesempatan kali ini kita akan mencoba mengenalkan serba-serbi Syawal. Syawal secara bahasa ada beberapa ahli yang menyatakan syaulan alban an-naqah, yaitu semakin sedikitnya atau takillu, semakin bertambah sedikit atau menyusut susu unta. Ada yang mengatakan bahwa Syawal diambil dari syalat adnabal baqar. Jadi atau syalatin naqah adnabaha, para unta itu mengangkat, ya, jadi tartafi', mengangkat yang namanya ekor-ekornya. Maksudnya apa? Tidak mau dikawinin. Nah, ini secara bahasa. Sehingga kalau kita merujuk kepada secara istilah dan kultur Arab jahiliyah, Syawal merupakan bagian dari mindset dan mitos larangan menikah di bulan Syawal. Kenapa? Karena saat itu orang jahiliyah menganggap pernikahan di bulan Syawal adalah pernikahan yang membawa bala. Bukan bulan yang bagus, bukan hari yang bagus. Itulah kenapa Nabi Muhammad SAW dalam riwayat Aisyah sendiri, bahkan ada bab khusus di dalam Sahih Muslim, yaitu menikah atau menikahkan atau berumah tangga, memulai masuk rumah dan berhubungan suami istri itu di bulan Syawal. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha pun Rasul nikahi, dan Rasul pertama hidup berumah tangga di Madinah bersama Aisyah itu semuanya di bulan Syawal. Sehingga bulan Syawal memang identik bulan untuk orang beriman itu dengan niatan ittiba atau iqtida bin Nabi SAW, yaitu menikah. Sebagai apa? Memutus mata rantai mitos kalau bulan Syawal itu bulan yang diturunkan bala atau bukan waktu yang bagus. Makanya niatnya harusnya ini diniatkan ikhlas kepada Allah untuk ibadah dan juga untuk mengikuti sunnah Rasul SAW. Bukan berarti di bulan yang lain nggak boleh, silahkan. Kalau mungkin di daerah kita ingin memutus mata rantai di bulan Muharram, ya, biar orang tidak terfokus bulan Suro, bulan buruk, ya, makanya saya mau nikah di bulan Suro, saya pengen hajatan di bulan Muharram, silahkan, tidak apa-apa. Tapi kita bicara terkait dengan bulan Syawal. Sesudah kita memahami man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal, siapa yang puasa Ramadan kemudian mengikutkan berikutnya puasa sunnah 6 hari Syawal, sebagaimana orang itu kasaumid dahr, yaitu puasa sepanjang tahun. Maka di bulan Syawal menikah pun juga sama, punya kemuliaan juga. Sehingga kalau di Indonesia, khususnya di Betawi, itu sampai ada pantun ikan bawal diasinin, bulan Syawal dikawinin. Lah ini tentu kalau kita buka sejarah pasti ada asbabul wurudnya. Kenapa kok sampai ada pantun bulan Syawal dikawinin? Saya yakin ini pasti ada sepak terjang dari para tokoh-tokoh dai atau ulama di saat itu yang menganjurkan nikah di bulan Syawal.
Para muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernikahan di bulan Syawal memang ada keutamaan dan kelebihannya. Cuma sekali lagi, karena kita niatnya adalah ittiba bin Nabi, maka jangan sampai merusak. Kalau kita bilang sakralnya, ya sakralnya. Kalau kita bilang juga keutamaannya, ya keutamaannya. Jangan sampai kita nodai dengan berbagai macam kemaksiatan. Ya, kemaksiatan. Bahkan bagi orang yang diundang pernikahan atau walimatul urus dalam kondisi puasa, ada anjuran untuk membatalkan puasanya, meskipun meneruskan juga nggak apa-apa. Tapi hadisnya ditutup dengan orang yang puasa kok diundang dalam resepsi pernikahan, diminta untuk mendoakan, karena doanya orang puasa itu mandi banget, manjur sekali. Kemudian di sana kita diminta untuk mendoakan mempelai. Kalau orang jahiliyah menyebut birrofa wal banin, semoga cepat dapat momongan, ya, semoga bahagia, kan gitu. Tapi kalau semenjak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meluruskan, gantilah dengan barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah memberkahi kalian berdua di saat kalian hidup nyaman, tidak ada masalah, Allah berkahi. Dan ketika kalian mendapatkan berbagai macam masalah rumah tangga pun tetap tidak lepas dari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalian tidak sampai bercerai. Dan berharap semoga Allah kumpulkan kalian dalam kebaikan. Nah, ini doa yang sangat krusial sekali untuk mempelai. Jadi jangan dimudah-mudahkan atau dengan hal yang remeh, yaitu sebatas semoga dapat momongan, semoga bahagia. Tapi bahagianya bahagia apa sekarang? Yang lebih penting lagi yang ingin kami sampaikan, yaitu terkait dengan orang yang punya hajat. Orang yang punya hajat, yang membawa hajat itu dengan kemaksiatan. Seperti hanya undangan resepsi pernikahan full musik, ya, dengan berbagai macam alunan musik modern ataupun klasik, artinya gamelan ataupun sampai biduan, dangdut, nari-nari, fana'udzubillah. Dan kenapa kita tidak mau mendatangi hal semacam itu? Bukan karena resepsinya, kita siap diundang walimatul urus, siap kita datang, tetapi kita dilarang wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, dilarang untuk ikut campur, bekerja sama, bersyarikat dalam hal dosa dan kemungkaran, permusuhan. Dan permusuhan syariat itu permusuhan kita dengan Allah dan Rasulnya, kan kita nggak mau. Jadi bukan masalah undangannya, bukan masalah resepsi pernikahannya, kita siap-siap datang, tapi tolong jangan ada musiknya, jangan ada goyangan biduannya. Ya, ini yang pertama. Dan yang tidak kalah pentingnya, yaitu ketika si tukang atau sahibul hajat memang sengaja mengundangi dengan minta sumbangan. Sebagaimana di era sekarang itu, bahkan di undangan virtual atau undangan yang modern itu sudah nyebut rekening, nomor rekening. Jadi mungkin ada teman-teman yang jauh, bahkan di luar pulau, luar provinsi, mungkin nggak bisa datang, atau mungkin teman SMP, SMA-nya, ya teman kuliah yang jelas susah untuk datang, tapi berharap untuk memberikan tahu, kalaupun nggak bisa datang, mungkin bisa bantu, bahasanya kan gitu, dengan mentransfer rekening. Nah ini bukan adat Islam. Artinya siapa dari kita ingin membantu saudara yang menikah, silahkan. Membantu cateringnya, membantu mungkin meja kursi kalau dibutuhkan, atau membantu dengan uang tanpa harus diminta. Tapi kalau dari awal sudah jelas dengan istilah nyumbang, kemudian dicatat supaya nanti di zaman berikutnya ketika orang yang sudah tercatat ini nantinya minta kembalian itu, ya kan, muternya kan seperti itu. Maka ini bukan adat Islam. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mewanti-wanti, man sa'ala, barang siapa meminta-minta, walaisa bifakrin, dan dia dalam kondisi tidak fakir,
faka'annama, maka dia seakan-akan memegang atau membawa al-jamr, yaitu bara api. Ini yang perlu kita luruskan, jangan sampai kemudian kita merusak sesuatu yang inginnya dapat ridha Allah, ya, sesuai dengan sunnah Rasul, tetapi rusak dengan adanya kesalahan di dalam seremonial hajatan itu sendiri. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza walhamdulillahirabbil alamin wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.